Salam Adiaksa. Hari ini Kamis 26 Oktober tahun 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan pelimpahan perkara tahap 2 narkotika jaringan internasional dari Kepolisian Daerah Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Penangkapan terhadap tersangka DS dan tersangka AA dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung atas pengembangan kasus narkotika jaringan internasional yang dilakukan oleh Freddy Pratama. Pelimpahan perkara tersangka dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Lampung kepada penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Lampung didampingi langsung oleh Kapolda Lampung beserta jajarannya. Tersangka DS berperan sebagai pengirim uang kepada kurir-kurir jaringan Freddy Pratama. Pada saat penangkapan diketemukan uang tunai sebesar 1,6 miliar rupiah bersama 16 buku tabungan dan 64 kartu ATM dengan nama pemilik yang berbeda-beda. Dari buku rekening dan kartu ATM tersebut berhasil ditarik uang sejumlah 24.042.065.800 rupiah. Tersangka AA berperan sebagai kurir penjaga gudang serta distributor narkotika jaringan Freddy Pratama di Pekanbaru Riau. Dan diketemukan barang bukti 1 unit Honda Freed beserta STNK dan 3 buah handphone. Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diperintahkan Presiden Republik Indonesia dan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menuntut semaksimal mungkin terhadap pengedar narkotika, terutama jaringan internasional, dan tidak ada tempat di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia bagi para pelaku pengedar narkotika. Terakhirnya apa? Beserta jajaran yang telah hadir dalam ruang ini. Kami dari Polda Lampung akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus jaringan narkotika internasional jaringan Freddy Pratama ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Lagi, ya. Dengan barang bukti uang tunai sebesar 5.376.154.299 rupiah. Sehingga kalau kita jumlah antara yang sebelumnya kurang lebih 5,3 dengan yang hari ini, total yang sudah disita dan akan diserahkan menjadi barang bukti uang tunai adalah sejumlah 29.818.220.54 rupiah. Ini kami serahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung atas penyerahan pelimpahan perkara tahap 2 perkara narkotika. Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Alhamdulillah kami pada siang hari yang cerah ini kita sama-sama dalam dan sejahtera walafiat sehingga kita bisa mengadakan pertemuan yang luar biasa ini di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka menerima kunjungan atau penyerahan dari kedua penyidik tentang perkara narkoba yang cukup spesial sebagai di wilayah Polda Lampung dalam Kapten Narkoba Internasional, di mana sebagai target utamanya yaitu Freddy Pratama yang saat ini belum ditangkap. Tapi jaringannya sudah satu demi satu dan bisa ditangkap di Polda Lampung. Dan pada hari ini sudah yang kedua
dari jaringan itu dan sampai ke Kejati Lampung. Yang pertama kemarin beberapa hari yang lalu, dan sekarang ini yang kedua. Dan tadi Pak Kapolda sampaikan juga kemungkinan masih ada lagi nanti di masa-masa berikutnya. Kita apresiasi dan kita tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Dan saya baru kali ini selama mendapat 2 kali Kejati mendapat kunjungan yang langsung dari Pak Kapolda dalam penyerahan tersangka dan barang bukti langsung dia yang menyerahkan ini. Makanya ini suatu hal yang biasa dan nanti menjadi perhatian dari semua pihak. Atas penyerahan dari tanggung jawab dari Pak Kapolda selaku penyidik perkara narkoba yang spektakuler ini, tadi sudah disebutkan ada beberapa uang hampir 29 M dan beberapa ATM dan sebagainya, dan 2 tersangka yaitu saudara AA dan DS yang orangnya ada di bangsa ini benar nggak? Coba balikkan sebentar. Benar ya penyidik? Betul ya? Betul. Nah, jadi jangan sampai ini salah. Nanti yang serahkan siapa, yang sana siapa, dia dari benar penyidik. Nah, inilah orangnya, yaitu saudara AS, AA dan DS. Yang nanti setelah ini nanti kita serahkan ke jaksa umum dan selanjutnya kita lakukan panjang untuk disidang. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak Kapolda untuk jajaran. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pegangan untuk kita semua dan menjadi semangat kita semua untuk selalu memberantas narkoba. Bahkan kalau Bapak Ibu Mewas Media amati banner di depan pintu masuk Kejati Lampung dan di halaman kantor Kejati Lampung itu sudah ada banner kita, kesepakatan kita untuk pelaku narkoba tuntut maksimal dan kita semua ikut memberantas narkoba. Demikian, kita kurang lebih mohon maaf bila ditawai wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ada pertanyaan, monggo. Acara selanjutnya sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bangunan Lampung, kita persilahkan dengan sesi tanya jawab kepada rekan-rekan jurnalis. Kami persilahkan. Kalau nggak salah Pak Kapolda, kasus Freddy Pratama ini kalau nggak salah itu lebih dari 25 orang tersangka yang kita ungkapkan. Nah ini kan kalau berdasarkan yang kami ikuti itu kan baru 6 sampai hari ini yang diserahkan ke kejaksaan. Artinya kan ada sisa yang lain. Ada waktu tengah waktu nggak Bapak? Terhadap tersangka lain akan diserahkan ke kejaksaan juga, atau berkasnya juga ada waktu tengah waktu nggak? Dan juga yang kedua terkait dengan TSK 3 napi, kalau nggak salah ini melibatkan 3 napi. Dan juga 1 selebgram ya, ini salah satunya adalah selebgram atas asal Palembang. Nah itu Pak Kapolda, kapan akan diserahkan dan juga apakah ini termasuk dengan selebgram itu? Dan juga barang bukti selebgram itu kan ada beberapa unit, mekanismenya nanti Pak Kejati terkait dengan unit yang diduga TPBU hasil penjualan narkoba ini sistemnya seperti apa penyerahannya nanti? Apakah berkas dokumen rumah itu saja atau seperti apa Pak Kejati dan juga Pak Kapolda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Satu itu sudah menjawab semua. Rekan-rekan begini, dalam pengungkapan kasus narkotika jaringan pertama, memang diawali dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polda. Setelah kita lakukan pengembangan, ternyata jaringan ini tidak saja melibatkan tersangka-tersangka yang ada di Lampung, dalam arti yang sudah ditangkap, ditahan di Lampung. Kita coba kembangkan bahwa ternyata ada
juga di Banten, di Jakarta, di Kalimantan Selatan, sehingga kita melaporkan ini ke Mabes Polri, dibentuklah gugus tugas bersama. Dari keseluruhan itu ada 39 tersangka yang tersebar. Tetapi kita yang di Lampung, khusus di Lampung, TKP-nya di Lampung itu ada 27 tersangka. 20 ini sudah berlayar, sudah diserahkan. Sisanya masih ada lagi 7. Nah, ini masih dalam proses penyerahan untuk bisa tahap 2 di Kejaksaan. Kemudian tadi yang berkaitan dengan selebgram tersebut, berkasnya saat ini masih tahap 1, sudah dalam penelitian dari penuntut umum. Tentunya nanti kalau sudah dinyatakan lengkap, kita juga akan limpahkan barang buktinya kepada pihak kejaksaan. Terhadap aset-aset yang disita, ini kan kita melakukan TPU. Asal perolehannya kita melihat profiling dari yang bersangkutan, pekerjaannya apa, kemudian juga asal uangnya dari mana, ini sudah kita ketahui, sehingga kita melakukan penyitaan aset-aset itu, baik itu rumah, mobil, barang branded, ya, ada barang branded kita sita. Dan ini semua nanti akan kita serahkan ke kejaksaan apabila sudah Saya berkaitan dengan TPU bukan barang bukti, ya, barang bukti TPU. Tentunya kalau barang bukti TPU selama itu ditemukan terkait dengan TPU itu ya kami berharap semua bisa disita. Mau rumah, mau apartemen, mau apa saja yang terkait dengan TPU itu sudah disita, dan kita nanti kita rampas. Jadi semua yang melakukan penyitaan akan kita pertanggungjawabkan di persidangan. Semua pasti mulai dirampas ke pengadilan dan Demikian informasi yang dapat kami berikan. Salam Adiaksa.